jadi ada yang nanya lagi nih di Instagram aku. Pertanyaannya adalah, Kak, kenapa E pangkat X kalau diintegralin sama diturunin tetap sama? Maksudnya mungkin hasilnya tetap E pangkat X gitu ya. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya bisa dijawab dengan lapisan terluar sampai terdalam ya, tergantung kamu tuh mau taunya tuh sampai sejauh apa gitu ya. Kalau misalkan dari lapisan terluarnya, mungkin aku bisa jelasin dari rumus turunan dan integral fungsi eksponen secara umum. Tapi kalau pada rumus itu ada yang bikin kamu penasaran lagi, kayak kenapa kayak gini, pembuktiannya gimana yang lebih detail gitu. Nah, mungkin kamu bisa tanyain aja di kolom komen ya. Untuk sekarang aku mau bahas dari lapisan terluar dulu. Karena serius ini lapisannya banyak banget guys ya. Jadi kalau kamu mau tahu lebih dalam nanti silakan tinggalkan komentar aja ya. Untuk sekarang, seperti yang aku bilang, aku akan bahas dari lapisan terluarnya, yaitu dari rumus turunan dan integral fungsi eksponen secara umum. Ingat ya guys, sebenarnya bentuk fungsi eksponen itu sendiri nih, fungsi eksponen ya, bentuk umumnya itu kayak gini. Misalkan ya, Y sama dengan A pangkat Fx, kayak gitu. Dan A ini sebagai bilangan pokok itu tidak harus E ya. A ini adalah bilangan pokok dan dia tuh nilainya nggak harus E. Kalau di sini kan dia E kan. Nah, sebenarnya E itu apa sih? E itu adalah bilangan juga. E ini disebut dengan bilangan Euler. Kalau tulisannya kayak gini ya. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Inggris tuh dibacanya Euler. Pokoknya kayak gini lah tulisannya ya. Nah, nilai E itu guys sekitar 2,71828. Sebenarnya ini komanya lebih panjang lagi ya, tapi sekitar kayak gini lah kalau dibulatkan ya. Jadi ini juga bilangan ya, bilangan real juga sebenarnya, sama kayak bilangan-bilangan yang lainnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bahas dari turunannya dulu deh, turunan fungsi eksponen. Turunan fungsi eksponen ya. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan A pangkat Fx, maka turunan dari Y ini, atau bisa kita simbolkan dengan dy dx ya, ini adalah turunan Fx-nya gimana, dikali dengan ln A, dikali dengan A pangkat Fx-nya lagi, gitu. Jadi F aksen X ini adalah turunan pangkatnya, atau turunan Fx-nya, dan ln A ini ya, ln itu artinya logaritma natural. Jadi dia tuh logaritma yang basisnya itu bilangan E ya. Ln A dikali dengan A pangkat Fx gitu ya. Nah, berarti kita bisa berpatokan ke rumus ini aja nih. Rumus turunan fungsi eksponen secara umum. Contoh ya, aku akan kasih 3 contoh ya. Contoh yang pertama, misalkan kita punya fungsi Y sama dengan 2 pangkat X gitu. Ini kan simple banget ya. Kalau kita lihat dari fungsi ini, berarti kan bilangan pokoknya adalah 2. 2 ini sebagai A-nya. Dan pangkatnya adalah X. Berarti si X ini sebagai Fx-nya gitu ya. Berdasarkan rumus turunannya, turunan dari 2 pangkat X ini sama dengan F aksen X atau turunan pangkatnya. Berarti turunan X-nya ya, 1 gitu kan. Dikali dengan ln A atau ln bilangan pokok. Berarti ln 2 gitu kan. Dikali dengan A pangkat Fx-nya lagi. Berarti dikali dengan 2 pangkat X gitu ya. 1 dikali ln 2 dikali 2 pangkat X. Berarti ini bisa juga dituliskan menjadi 2 pangkat X dikali ln 2. Ingat, perkalian itu sifatnya komutatif, jadi sebenarnya penulisannya dibolak-balik juga boleh ya. Tapi umumnya, kalau ada fungsi eksponen dan juga ln, itu penulisannya bentuk fungsi eksponennya dulu, baru nanti ln-nya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi guys ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, coba kita
bikin aja fungsinya Y sama dengan E pangkat X ya, biar sekalian menjawab pertanyaannya nih. Kalau fungsinya E pangkat X, berarti kan bilangan pokoknya adalah E gitu kan ya, dan pangkatnya adalah X gitu kan. Nah, ini tuh E sebagai A, X sebagai fx gitu kan. Berdasarkan rumus turunannya, berarti turunan dari E pangkat X adalah turunan X-nya berapa? 1 gitu kan. Dikali dengan ln E, berarti kan ya. Dikali dengan E pangkat X-nya lagi. Nah, ingat, tadi aku bilang ln itu sama aja kayak logaritma natural, yaitu logaritma yang basisnya adalah bilangan E, ya. Jadi kalau kamu tahu nih, bentuk logaritma kan kayak gini ya, A log B gitu kan, di mana A itu adalah basis, dan B itu adalah numerus ya. Ini kita review sedikit tentang logaritma. A itu adalah basis, kok numeris? Numerus guys. A itu adalah basis dan B adalah numerus gitu kan. Nah, kalau misalkan basisnya adalah bilangan E, berarti kan E log B gitu ya. E log B. Nah, E log B ini bisa kita tulis menjadi ln B gitu ya. Cukup jelas ya guys. Ln itu adalah logaritma natural atau sama dengan logaritma yang memiliki basis bilangan E gitu ya. Nah, artinya kalau misalkan ln E guys, kalau misalkan ln E nih ya, ln E itu ini sama aja kayak E log E gitu ya. Nah, ini E log E nih. Ada bentuk logaritma yang nilai basis dan numerusnya sama. Nah, harus diingat nih sifat logaritma yang ini. Kalau ada A log A ya, di mana basis dan numerusnya sama, maka nilainya adalah 1. Berarti E log E juga sama dong. E log E itu kan basis dan numerusnya sama-sama E. Berarti ini sama dengan 1 nilainya. Nah, kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah nilai ln E itu sama dengan 1, guys. Nilai ln E itu sama dengan 1. Kalau kita substitusi ke pengerjaan kita yang ini nih, kita lanjutin turunannya. Berarti turunan dari E pangkat X sama dengan 1 dikali 1 gitu ya, dikali E pangkat X. Atau sama dengan E pangkat X gitu. Terjawab nggak nih kira-kira dari rumus umumnya ya? Gitu ya guys ya. Semoga terjawab, tapi aku mau contohin satu lagi deh yang nanti pangkatnya tuh lebih kompleks dari X. Kalau ini kan pangkatnya X doang gitu ya. Kalau misalkan pangkatnya tuh lebih ribet, kira-kira gimana turunannya gitu. Aku akan bahas di contoh yang nomor 3. Oh, tapi sebelum itu aku mau ingetin bahwa rumus turunan ini berlaku untuk A-nya lebih dari 0 ya guys ya. Jadi A-nya itu atau bilangan pokoknya itu tidak boleh negatif dan tidak boleh 0. Ini berlakunya untuk A yang positif gitu ya. Oke deh, lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalkan aku mau contohin Y sama dengan E pangkat 2X kuadrat plus 3X plus 1. Gitu kali ya. Langsung ribet banget nggak tuh? Nah, pada fungsi ini, bilangan pokoknya adalah E gitu kan ya, atau A-nya itu E gitu kan. Terus pangkatnya adalah 2X kuadrat plus 3X plus 1. Berarti ini tuh adalah fx-nya gitu ya, fx-nya. Berdasarkan rumus turunan fungsi eksponen, turunannya kan sama dengan turunan pangkat ya, dikali dengan ln bilangan pokok, terus dikali lagi dengan fungsi eksponennya, A pangkat fx. Nah, berarti kalau fungsinya kayak gini, bentuk pangkatnya kan 2x kuadrat plus 3x plus 1. Berarti turunannya adalah 4x plus 3 gitu ya. Terus dikali dengan ln A. Berarti ini ln E gitu kan. Dikali lagi sama bentuk fungsi awalnya. Berarti E pangkat 2x kuadrat plus 3x plus 1. Gitu ya. Nah, ingat guys, ln E itu sama dengan 1. Nah, ingat nih, nggak boleh lupa nih. Ln E itu sama dengan 1. Berarti bisa dong ya, ini kita ganti jadi 1.
Hasilnya menjadi 4x plus 3 dikali 1 dikali E pangkat 2x kuadrat plus 3x plus 1. Atau ini sama dengan 4x plus 3 dikali E pangkat 2x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, udah deh selesai kayak gini turunannya gitu ya. Jadi ternyata rumus turunan ini nih guys, ini berlaku untuk nilai A berapapun asalkan A-nya positif dan bentuk fx yang seperti apapun ya. Bentuknya linier bisa, bentuknya kuadratik bisa, nanti kalau bentuknya akar juga bisa gitu ya. Pokoknya bisa berlaku untuk bentuk fungsi fx bagaimanapun gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya guys. Jadi untuk contoh nomor 3 ini, inilah hasil turunannya ya. Kayak gini guys, oke? Sekarang aku mau kamu coba juga dong sendiri kalau misalkan nih kita punya bentuk fungsi, bentar aku kasih latihan ya. Latihan, satu nomor aja. Kalau kita punya bentuk fungsi Y sama dengan 3 pangkat X pangkat 3 plus 5. Nah, ini kira-kira turunannya gimana? Boleh tinggalin di kolom komentar ya jawaban kamu ya. Oke, sekarang kita bahas integralnya. Turunannya udah, sekarang kita ke integralnya ya. Oke, yuk kita terusin. Integral fungsi eksponen. Oke. Kalau misalkan kita punya integral A pangkat fx diintegralkan terhadap variabel x, maka hasil integralnya adalah A pangkat fx per turunan fx dikali ln A. Gitu. Jangan lupa ada plus C-nya. Inilah rumus umum dari integral fungsi eksponen. Tapi ini rumusnya lebih terbatas ya guys ya, dari yang turunan tadi. Kalau yang turunan kan cuman A-nya yang dibatasi kan ya. A-nya itu nggak boleh negatif dan nggak boleh 0. A-nya harus positif. Tapi untuk pangkatnya itu bentuknya tuh bisa gimana pun gitu kan ya. Nah, sementara untuk integral ini guys, ini tuh selain A-nya harus positif, pangkatnya juga cuma berlaku untuk fungsi linier aja. Jadi, tidak berlaku untuk fungsi selain fungsi linier. Misalkan nanti fx-nya itu memuat x kuadrat atau fx-nya memuat x pangkat 3. Nah, ini nggak berlaku lagi nih. Nggak berlaku lagi rumus ini gitu. Karena kalau misalkan pada fungsinya itu pangkatnya lebih dari 1, maka nanti hasil integralnya tuh bakalan imaginer error function atau kayak fungsi error imaginer. Dan kayaknya kalau di tingkat sekolah tuh belajarnya nggak sampai situ ya. Seingat aku, tolong dikoreksi kalau ternyata kamu dapat soal kayak gitu ya. Oke, aku contohin ya langsung ya ke contoh yang pertama. Aku mau contohin pakai contoh-contoh yang tadi aku pakai di turunan, jadi biar kamu lihat perbedaannya ya. Yang pertama adalah integral 2 pangkat X terhadap variabel X. Ini kan yang menjadi A-nya adalah 2, lalu yang menjadi fx-nya adalah X gitu kan. Berarti hasil integralnya adalah A pangkat fx, 2 pangkat X gitu ya, per turunan fx, turunan X dong, 1, dikali ln A, berarti ini ln 2 gitu ya, plus C. 1 dikali ln 2, jadi 2 pangkat X per ln 2 plus C. Gitu deh, ih gampang ya ternyata ya. Coba kita masuk ke contoh 2 sekarang. Contoh yang kedua, aku mau pakai contoh yang kayak sebelumnya juga, yaitu integral E pangkat X ya, sekaligus menjawab pertanyaannya nih. Integral dari E pangkat X, berarti ini yang menjadi A-nya adalah E gitu ya, lalu fx-nya adalah X. Oke, berdasarkan rumus integralnya, hasilnya adalah A pangkat fx, E pangkat X, per turunan fx, turunan X, 1, dikali ln A, berarti ln E gitu ya, plus C. Nah ingat, ln E itu sama dengan 1 guys.
Ln E sama dengan 1. Ini harus diingat banget nih. Berarti ini sama aja kayak E pangkat X per 1 dikali 1 plus C. Atau ya udah sama dengan E pangkat X plus C. Nah, kira-kira terjawab nggak nih kenapa integral dari E pangkat X itu adalah E pangkat X juga. Gitu ya. Nah, lanjut lagi deh. Aku contohin satu lagi. Tapi contoh yang ketiga ini beda ya dengan contoh pada turunan. Karena pada turunan tadi, kita kan bikin pangkatnya tuh bentuknya kuadrat. Sementara untuk integral ini terbatas pada pangkat fungsi linier. Jadi nggak bisa pakai contoh yang sama ya. Kita coba pakai contoh yang lain. Misalkan integral E pangkat 2X plus 1 terhadap variabel X gitu ya. Nah, pada bentuk ini berarti bilangan pokoknya adalah E dan si fx-nya atau si pangkatnya adalah 2x plus 1. Berdasarkan rumusnya, hasil integralnya adalah A pangkat fx, berarti E pangkat 2x plus 1 gitu ya, per turunan fx, turunan 2x plus 1, yaitu 2, dikali ln A. Nah, berarti ln E gitu kan. Jangan lupa ada plus C-nya. Nah, ini sama dengan E pangkat 2X plus 1. Nah, ingat guys, ln E kan sama dengan 1 ya. Berarti 2 dikali ln E sama aja kayak 2 dikali 1. Ya udah, berarti ini 2 nih. 2 plus C. Gitu deh. Selesai. Ih, gimana? Kira-kira setelah tahu rumus turunan dan integral fungsi eksponen secara umum, udah kebayang belum nih? Gimana caranya ngerjain turunan dan integral fungsi eksponen yang lain. Supaya ada latihannya juga nih untuk yang integral, aku tinggalin ya latihan 1. Latihannya aku kasih di slide berikutnya deh. Oke, untuk integral latihannya adalah berapa sih? Atau gimana sih hasil integral E pangkat 6X plus 5 ditambah 2, nah lebih kompleks ya, ditambah 2 pangkat 3X. Nah ini nih, terhadap variabel X. Ini gimana ya hasil integralnya? Yang mau jawab boleh tinggalin jawabannya di kolom komen ya. Silahkan dicoba. Nah, segitu aja deh penjelasan aku tentang pertanyaannya nih agak panjang ya ternyata. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, boleh tinggalin komentar aja nanti aku jawab. Thank you!